Saudara-saudara, kita akan kembali membaca kitab suci dari Efesus pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-11. Efesus pasal ke-4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca 7, 8, 9, 10, 11, semua membaca. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya Nas berkata, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dengan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara-saudara, 12 semua membaca bersama-sama. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, hari ini saya tetap akan melangsungkan penerusan daripada 5 jabatan gerejawi yang diturunkan sebagai pemberian Kristus setelah dia menang atas kematian. Saudara-saudara, kelima jabatan ini kita sudah di dalam 2 minggu menyebutnya. Pertama adalah rasul-rasul semua. Pertama adalah rasul-rasul. Kedua adalah nabi-nabi. Ketiga adalah pemberita-pemberita Injil. Keempat adalah gembala-gembala. Dan kelima adalah guru-guru. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapakah rasul dan nabi ditaruh di depan? Karena ini adalah fondasi gereja. Gereja menerima bukan sebagian dari kitab suci, tapi keseluruhan dari kitab suci. Gereja mengaku bukan hanya perjanjian baru, juga perjanjian lama, sehingga keutuhan wahyu Tuhan yang berbentuk tulisan yang diwarisi kepada kita menjadi pusaka dan menjadi prinsip fondasi iman kita dari zaman ke zaman. Kita menerima ajaran nabi, kita menerima ajaran rasul, maka rasul dan nabi menjadi fondasi gereja. Iman kita berada di dalamnya, dan kita melihat segala prinsip-prinsip hidup moral, beretika, bergaul, dan hidup di dalam dunia berhubungan satu dengan lain. Semua kriteria berada di dalam Alkitab. Bukan saja demikian, kitab suci adalah satu-satunya kriteria bagi iman, kepercayaan, dan langkah kelakuan kita di dalam seluruh hidup kita. Kita melalui kitab suci, kita mengenal bagaimana seharusnya kita beriman. Kita melalui kitab suci, kita mengetahui bagaimana kita harus bertindak. Karena prinsip-prinsip iman dan prinsip-prinsip etika semua hanya berada di dalam kitab ini. Ini satu kemutlakan, keutuhan, kesempurnaan, dan kemurnian yang tidak ada bandingnya dengan buku yang lain, yang tidak ada gantinya di dalam pikiran siapapun. The Bible is only standard, the only criteria for Christian faith and conduct. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita melihat kesimpang siuran ajaran, kita melihat kesulitan-kesulitan mengambil keputusan yang memusingkan kita, maka kita bukan kembali kepada pendeta, kembali kepada tradisi, tapi kita kembali kepada prinsip Alkitab. Karena yang diajarkan oleh nabi dan rasul itu adalah fondasi kita. Lalu kita mengatakan, kenapakah itu sekarang tidak ada nabi? Kenapa dikatakan sekarang tidak ada rasul lagi? Kapan berhentinya? Setelah kitab suci genap diwahyukan, genap ditulis, selesai, full stop. Berarti wahyu Tuhan mengenai standar iman menjadi fondasi gereja sudah sempurna, sehingga tidak perlu ditambah lagi dan tidak boleh dikurang lagi. Barang siapa yang menambah
atau mengurangi apa yang sudah diwahyukan Tuhan secara utuh dan sempurna, mereka akan dicoret namanya daripada kitab hayat Tuhan. Bukan saja demikian, mereka mengajar orang untuk tidak mematuhi keseluruhan kitab. Itu merupakan sesuatu hal yang membahayakan orang lain. Ini adalah dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, keseluruhan kitab, keutuhan firman yang diwahyukan, itulah yang harus dipelihara oleh gereja dan semua orang Kristen yang setia dari zaman ke zaman. Nah saudara-saudara, kalau demikian kita mengaku tidak ada lagi nabi. Iya, tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi rasul. Betul, tidak ada lagi rasul. Kalau rasul dan nabi masih ada, atau ada orang yang mengaku masih adalah nabi atau rasul di zaman ini, tanggapan kita bagaimana? Kita akan mengatakan mereka kalau bukan salah mengerti atau tidak mengerti Alkitab, maka mereka mungkin adalah nabi palsu dan rasul palsu. Mereka yang sombong, yang mengangkat diri sebagai rasul modern, adalah sengaja tidak mengerti atau dengan ambisi mau mempersamakan diri dengan rasul-rasul yang sudah Tuhan tetapkan untuk menggenapi akan wahyu kitab suci. Saudara-saudara, namun demikian saya mau tanya lagi, apakah berarti jabatan itu tidak ada, maka fungsi itu juga tidak ada? Tidak, saudara-saudara. Jabatan rasul sudah tidak ada. Jabatan nabi tidak ada. Tetapi fungsi rasul, fungsi nabi, dan pelayanan yang bersifat berfungsi nabi dan rasul itu masih ada. Itu sebab kita harus mempunyai pengertian yang jelas, konsep yang jernih, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kunci-kunci salah di dalam pentafsiran kitab suci. Saudara-saudara sekalian, mengapakah kita mengatakan masih ada fungsinya? Karena istilah nabi yang artinya penyambung lidah atau yang mengutarakan firman mewakili Tuhan, itu selalu memberitakan khotbah, menyampaikan makna isi hati Tuhan. Itu fungsinya tidak berhenti. Jikalau setiap zaman orang memberitakan firman berdasarkan wahyu yang sudah tertulis, lalu mengutarakan sesuatu isi hati Tuhan, maka fungsi nabi ada pada dia. Jikalau orang di segala zaman masih menerima utusan dari takhta Tuhan dan dia pergi sesuai kehendak Tuhan, meskipun mereka secara jabatan bukan rasul, tapi secara fungsi mereka masih menjalankan fungsi yang diutus oleh Tuhan. Sehingga mari kita membedakan fungsi dan jabatan. Jabatan rasul sudah tidak ada, jabatan nabi sudah tidak ada, tapi fungsi rasuli itu masih ada, fungsi nabi itu masih ada. Berarti setiap zaman masih ada prophetic ministry, masih ada apostolic ministry. Yang disebut prophetic ministry berarti masih memberitakan firman Tuhan dengan urapan dan fungsi seperti nabi. Itu sebab saya minta saudara-saudara perhatikan, di dalam hal fungsi rasuli itu kita melihat beberapa hal. Fungsi rasuli dan jabatan rasuli berbeda. Orang yang berjabat rasul, khususnya sebelum kitab suci berhenti diwahyukan, mereka adalah sendiri berjumpa dengan Tuhan. Pada zaman mereka sendiri berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam hal ini Paulus membela diri mempunyai satu status jabat rasuli, karena Kristus sendiri menyatakan diri dan memanggil dia menjadi rasul pada waktu dia menuju kepada Damaskus. Hal ini pun mungkin dipalsukan. Pada waktu saya berada di Salt Lake City yang berada di Amerika, saya melihat di dalam pusat daripada orang-orang daripada Mormon, mereka mengatakan Tuhan pada abad ke-19 kembali memanggil Joseph Smith secara sendiri sehingga dia menjadi rasul. Sama seperti Yesus sudah naik ke surga, lalu dia menyatakan diri kepada Paulus lagi. Saudara-saudara, ini berbeda sama sekali. Waktu Paulus bertemu dengan Yesus yang memanggil dia secara pribadi, Paulus menerima panggilan untuk menjadi rasul kafir yang mengabari Injil lebih luas, karena dia jauh lebih mengerti kebudayaan Greka dibanding orang-orang Galilea, yaitu misalnya
seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan rasul yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada waktu rasul-rasul lain belum meninggal dunia. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Bukan saja demikian, sebelum Petrus mati, dia sudah melihat Paulus menulis buku-buku wahyu Tuhan. Dan dikonformasikan oleh Rasul Petrus yang menjadi seorang pimpinan di dalam semua rasul. Saudara-saudara, di antara Rasul Yesus Kristus yang paling tua mungkin adalah Petrus. Dan dialah yang mengkonformasikan, dia menjadi pemimpin. Dia yang pertama-tama menyatakan konfesi kristologi yang utama. You are the Christ, the living Son of the living God. Saudara-saudara, dengan demikian Petrus mengkonformasikan rasuli yang berada di dalam jabatan, di dalam diri Paulus. Itu sangat bermakna sekali. Dan itulah berhenti kitab suci ditulis. Pada waktu Paulus tulis kitab suci, Petrus masih ada. Waktu Petrus tulis kitab suci, rasul lain masih ada. Waktu mereka sudah seluruhnya selesai, dan Yohanes yang paling muda mendapatkan kesempatan dan hak menerima wahyu mengenai itu eskatologi yang ditulis di dalam buku kitab suci terakhir. Maka genap, saudara-saudara. Lalu kita mau melihat rasul di dalam Alkitab, mereka mentegakkan iman, mereka mengkonformasikan gereja-gereja dari 4 wilayah yang tersebar. Yang pertama-tama di Yerusalem, kedua di Yudea, ketiga di Samaria, dan keempat di ujung bumi. Ini diwakili oleh rasul-rasul sendiri. Di tengah-tengah 120 orang yang menerima Roh Kudus pertama di Yerusalem, hari lahirnya gereja. Lalu juga di Yudea, saudara-saudara, kita melihat Petrus sendiri yang pergi ke rumah Cornelius. Lalu kita melihat di Samaria, maka orang-orang seperti Petrus dan Yohanes pergi mengkonformasikan gereja. Di ujung bumi itu diwakili oleh Paulus di Efesus. Dia mendoakan mereka, Roh Kudus turun kepada orang-orang yang sudah mendengar Injil dan mengerti sebagian kitab suci melalui Apolos. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat itu tahapan dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi dikonformasikan. Lalu kitab suci sudah genap ditulis, berarti tidak perlu lagi rasul sendiri mengkonformasikan gereja. Jikalau kita mengatakan mengapakah gereja Samaria sudah mendengar Injil dari Filipus, masih perlu dikirimnya Petrus dan Yohanes karena mereka rasul. Jikalau di Efesus sudah pernah mendengar Injil melalui Apolos, mengapa perlu lagi Paulus mengkonfirmasi? Karena Paulus rasul. Kalau demikian GRI, kapan menunggu rasul datang mengkonfirmasikan? Tidak perlu. Karena apa? Karena pada waktu Samaria dan orang-orang Kristen di Efesus, mereka menerima Injil, kitab suci belum genap ditulis, sehingga perlu rasul sendiri datang mengkonformasikan keabsahan daripada gereja yang didirikan di sana. Tetapi sekarang kitab suci sudah genap ditulis. Itu sebab dari zaman ke zaman tidak perlu ada rasul yang datang untuk mengkonfirmasikan gereja. Tetapi gereja harus mengaku diri bahwa kita menerima iman rasuli yang diturun kepada kita. Kita membaca akan kepercayaan pengakuan iman rasuli, dan kita menerima perjanjian lama, perjanjian baru menjadi basis, menjadi fondasi kepercayaan dari gereja. Saudara-saudara, jadi kita melihat fungsi rasuli itu masih ada, meskipun jabatan itu tidak ada. Dan fungsi rasul ini akan diterapkan di dalam pengutusan-pengutusan gereja, khususnya dikaitkan dengan yang ketiga, yaitu pemberita-pemberita Injil. Nanti kita akan menjelaskan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan nabi? Jabatan nabi sudah tidak ada, tetapi fungsi nabi itu masih berada. Nah, sini saya akan membagikan 7 poin dari fungsi nabi. Dan saudara sudah mengerti dengan jelas, saudara tidak akan sembarangan dikacaukan lagi di dalam kebaktian-kebaktian dan pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, pertama, nabi-nabi itu mereka menerima firman dari Tuhan sebagai jabatan yang menulis kitab suci. Tetapi fungsi nabi adalah mereka yang benar-benar bisa mengerti daripada arti firman Tuhan tercantum, lalu memberitakan dengan berani. Itu fungsi nabi.
Jadi Paulus mengatakan, janganlah engkau bermegah-megah karena karunia yang ada kepadamu. Engkau harus minta rindu kepada sesuatu karunia, yaitu cinta kasih yang lebih besar daripada karunia lain. Dan lebih dari itu, engkau ingin satu karunia profitir, yaitu bagaimana berkhotbah. Saudara-saudara, kalau saudara mungkin belajar baik-baik, kalau saudara mungkin satu persatu berkhotbah, maka gereja ini akan bertumbuh dengan cepat. Engkau di dalam company, di dalam kantormu, di dalam kampusmu, di dalam tempat usahamu, memberitakan firman, memberikan berita dari kitab suci, memahamkan Alkitab kepada orang lain. Dengan demikian, dengan KTB, dengan penginjilan, dengan persekutuan, engkau membagi-bagikan pengertian firman. Itu merupakan sesuatu hal yang dirindukan oleh semua orang Kristen. Biar setiap orang Kristen ingin, rindu supaya Tuhan mengurapi saya, boleh memberitakan firman. Karena itu fungsi daripada nabi. Saudara-saudara, kedua, nabi-nabi mereka mempunyai semacam keberanian untuk menegur dosa. Jadi fungsi nabi masih berada. Pada waktu kita melihat masyarakat menyeleweng, pada waktu kita melihat politikus mempermainkan rakyat, pada waktu kita melihat dunia di dalam segala zaman sudah begitu jauh daripada prinsip moral yang seharusnya, maka ada orang yang berani menegur, orang berani mengatakan fakta untuk menunjukkan kesalahan. Itu orang meskipun jabatan bukan nabi, dia sedang menjalankan fungsi nabi. Nah, saudara-saudara, prophetic ministry adalah satu ministry to reproach all things which is against the moral law in the Bible. Orang-orang yang bersifat nabiah, orang yang bersifat berfungsi pelayanan nabi, mereka berani menegur, berani menuding, dan berani menunjukkan kesalahan-kesalahan dari masyarakat. Meskipun ini sangat riskan, karena ini mungkin mengakibatkan mereka dibenci atau mereka dibunuh, tetapi fungsi nabi sedang berlaku di dalam diri mereka. Ketiga, nabi-nabi mempunyai fungsi nabi, berarti orang-orang mempunyai pengertian dan persepsi kitab suci yang sangat tepat dan sangat menyeluruh. Ini penting sekali, saudara-saudara. Sama-sama menjadi hamba Tuhan, ada orang mempunyai pengertian kitab suci yang begitu tepat, begitu akurat, dan begitu jelas memaparkan sehingga orang mengerti firman Tuhan lebih cepat dan lebih dinamis. Nah, ini adalah fungsi nabi yang masih berjalan. Saudara-saudara, keempat, nabi-nabi tidak takut akan bahaya. Nah, nabi-nabi tidak berkompromi dengan kejahatan. Jadi melihat kejahatan, melihat ketidakadilan, mereka mempunyai kepekaan di dalam hati nurani. Dan mereka langsung bertindak untuk minta Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk membereskan, untuk ikut terjun, untuk merubah masyarakat. Dan kuasa transformasi, kuasa penetrasi, dan kuasa memberikan semacam penerangan, pencerahan kepada masyarakat. Itu ada pada pelayanan-pelayanan semacam ini. Ini adalah fungsi daripada nabi. Kelima, nabi-nabi sangat peka terhadap dan sangat suka, berani untuk menyatakan ketidakadilan, penindasan terhadap kaum-kaum yang lemah dan orang-orang yang menderita. Nah, saudara-saudara, nabi-nabi mereka selalu menjadi jembatan daripada firman Tuhan yang baku dengan hidup sehari-hari yang perlu direlevankan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah baku, firman Tuhan yang sudah tetap, firman Tuhan yang sudah diberikan secara statis di dalam pengertian, tetapi harus diterjemahkan secara dinamis, secara relevan, secara betul-betul memberikan kuasa konstruktif merubah masyarakat. Dengan demikian nabi-nabi secara jabatan sudah tidak ada, tapi fungsi itu masih ada. Ada orang yang belajar kitab suci hanya untuk mendapatkan gelar yang tinggi, untuk memupuk keakademisan dia sendiri. Tapi ada orang membaca kitab suci, langsung dia rela menjadi seseorang yang merubah masyarakat, yang memperbaiki akan dunia, dan memberikan pencerahan cahaya ke dalam ketidakadilan yang berjalan di dalam sekitarnya. Nah, saudara-saudara, itu adalah fungsi nabi. Saudara-saudara, keenam, nabi-nabi mempunyai kepekaan untuk membaca situasi daripada zaman.
Jadi mereka selalu menjadi hati nurani setiap zaman. Fungsi ini ada. Jadi mereka selalu berbicara, mereka selalu berteriak, mereka selalu bersuara untuk membawa zaman itu kembali kepada apa yang seharusnya. Nah saudara-saudara, ini adalah fungsi Nabi yang keenam. Karena fungsi-fungsi itu kalau tidak ada, seluruh zaman akan tidur. Itulah sebab kalau seorang pemuda atau seorang hamba Tuhan, seorang yang dipanggil Tuhan, mempunyai fungsi-fungsi ini, dia mendapatkan urapan yang khusus. Dan dia mendapat perhatian. Tapi dia juga harus mengalami bahaya-bahaya yang besar sekali bagi keamanan dirinya dan keluarganya. Dan setiap zaman memerlukan orang seperti ini. Saudara-saudara, sebenarnya pulpit atau mimbar dari gereja seharusnya menjadi suara hati nurani masyarakat. Sebenarnya orang-orang yang berada di politik, di dalam pendidikan, di dalam sosial atau di dalam segala bidang di dalam masyarakat harus selalu memperhatikan apa yang menjadi suara keluar dari mimbar orang Kristen. Saudara-saudara, jika kita mengatakan orang Kristen tidak boleh praktik, tidak boleh politik praktis, maka kita tidak berani ngomong, kita tidak menyinggung semua masalah-masalah masyarakat. Kita cuma belajar kitab suci untuk tunggu masuk surga saja. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Saudara-saudara, yang disebut terang dunia berarti bercahaya ke dalam dunia yang gelap. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, dia sebenarnya mau mengatakan kalimat yang lebih dahsyat lagi. Tetapi cara homiletik dia, cara khotbah dia begitu hebat. Dia tidak mengatakan dunia ini kotor, dunia ini jahat, dunia ini gelap. Dia tidak, langsung dia jam ke dalam yang paling konstruktif. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, luar biasa. Kalimat yang begitu singkat, tetapi begitu tepat menunjukkan dunia ini terlalu gelap. Dunia ini memerlukan terang. Dan dunia tidak menghasilkan terang. Terang yang diperlukan dunia bukan dari dunia itu sendiri. Terang dari dunia adalah kamu. Saudara-saudara, kemarin di dalam kebaktian doa untuk nasional, saya berteriak-teriak mengenai terang. Dan pentingnya terang. Orang yang menjadi terang selalu minoritas. Di dalam gedung yang berapa besar, terang yang bercahaya untuk gedung yang besar selalu menempatkan tempat yang kecil sekali. Saudara-saudara, justru yang menjadi terang bukan mayoritas. Itu sebab minoritas tidak usah menjadi minder. Minoritas harus ingat, kita mempunyai kesadaran, kewajiban dan hak untuk menyinari mayoritas. Minoritas memang kecil jumlahnya, tapi minoritas bercahaya akan membawa mayoritas kembali dari kesalahannya, supaya mereka sadar segala dosa mereka yang mereka perbuat. Saudara-saudara, apakah gunanya kita membanggakan kita mayoritas, lalu kita tidak malu minta minoritas memberi hak kepada mayoritas? Jikalau mayoritas tidak bisa melindungi akan hak-hak minoritas, mayoritas itu hanya besar di dalam jumlah dan kuantitas, tidak pernah agung di dalam kualitas. Agama diperalat untuk membohong, agama diperalat untuk menindas, memeras, dan orang-orang beragama yang namanya Tuhan selalu keluar dari mulut bibirnya, tapi perbuatan tangan selalu dengan darah dingin, dengan segala perbuatan yang jelek. Maka salah seorang pemimpin agama di Indonesia mengatakan, tidak usah sebut saya agama apa. Kalau saya mati tulis batu nisan, cukup saya seorang humanis saja. Saudara-saudara sekalian, kita melihat mayoritas perlu cahaya minoritas. Kita melihat begitu banyak orang perlu suara hati nurani. Dan Nabi justru memberikan suara hati nurani. Maka fungsi nabiah, fungsi Nabi masih berada. Meskipun jabatan itu sudah tidak ada. Bukan saja demikian, Nabi masih mempunyai fungsi, yaitu menunjukkan hari depan. Dan khususnya berkaitan dengan rencana Allah di dalam Kristus yang menjadi juru selamat dunia itu. Itu menjadi puncaknya daripada seluruh pelayanan Nabi. Itu menjadi puncaknya daripada apa yang dikerjakan oleh yang berjabat sebagai Nabi. Karena Nabi adalah membawa manusia melalui firman
kembali kepada Tuhan. Dan sejarah menuju kepada eskatologi, kepada poin akhir dunia kiamat. Nabi yang membawa manusia memperhatikan sejarah dunia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan dunia akibatnya akan bagaimana rusak. Dan hanya mereka yang beriman kembali kepada Yesus Kristus menuju kepada kemuliaan yang terakhir. Nah saudara-saudara, ini semua adalah fungsi Nabi yang dari zaman ke zaman belum pernah tidak ada. Nah saudara-saudara, sekarang kita mengkaitkan dua jabatan yang sudah tidak ada dengan fungsi yang ada kepada tiga jabatan yang ada pada setiap zaman. Yang ada pada setiap zaman adalah pemberita-pemberita Injil. Kedua, gembala-gembala. Dan ketiga, guru-guru. Kebanyakan gereja menganggap paling penting itu pendeta. Pendeta-pendeta paling penting. Alkitab mengatakan bukan. Alkitab mengatakan pemberita-pemberita Injil ditaruh di depannya gembala-gembala. Ini artinya adalah mengkoreksi konsep kita. Kitab suci selalu mengkoreksi. Kitab suci selalu mencerahkan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus pada hari terakhir dia mau naik ke surga, dia mengatakan kepada rasulnya, jadilah pendeta-pendeta yang baik. Tidak. Yesus mengatakan, pergi ke seluruh dunia, pergi ke ujung bumi dan kabarkan Injil. Beritakan firman yang kuberitakan dan ajarkan mereka, jadikan mereka muridku. Saudara-saudara, dan di sini keseluruhan, pengertian keseluruhan, beritakan Injil ke seluruh ujung bumi, itu ditulis dengan jelas di dalam amanat agung itu. Dan di amanat agung bukan hanya menginjil, karena penginjilan harus mengakibatkan terdirinya gereja. Nah saudara-saudara, begitu banyak penginjil tidak mengerti hal ini. Itu sebab dia mengabari Injil selesai, dia mati, selesai. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan penginjilan dan pemuritan, pembaptisan, itu semua berada di amanat agung. Jadi should be or evangelization end up with building church. Saudara-saudara, menginjili orang, membawa mereka mengenal kepada Kristus, setelah mereka mengaku Kristus sebagai juru selamat, lalu mereka harus dibaptiskan. Setelah mereka dibaptiskan, mereka harus digembalai. Mereka digembalai, mereka harus dididik dengan ajaran. Dengan demikian kita melihat penginjilan, lalu pembentukan gereja, lalu pemuritan, lalu pengutusan, itu menjadi sirkulasi terus yang tidak henti-henti. Jikalau sudah ada penginjilan lalu tidak dikenalkan dan tidak didirikan gereja bagi mereka, mereka akan menjadi terpencar lagi. Sayang sekali, yang melahirkan selalu kurang dikerja baik dengan yang mendidik. Saudara-saudara, kalau ini anak saya, maka saya didik. Kalau anak orang lain, saya tidak tentu didik dengan baik. Apa sebab? Karena anak orang lain. Itu sebab saya percaya penginjilan dan church planting sekaligus bersatu itu kuat sekali. Sambil kita mengabarkan Injil, sambil kita mendirikan gereja bagi mereka. Karena yang mengabarkan Injil mempunyai amanat agung, dan yang mengabarkan Injil sekaligus mendirikan gereja juga mempunyai amanat agung yang sama. Serta memuridkan mereka mempunyai amanat agung yang sama. Itu sebab gereja Reform Injili Indonesia di mana saja, saya harapkan ada 3 hal yang dikerjakan bersama-sama. Pertama, kita mengabarkan Injil. Kedua, kita menggembalakan orang. Ketiga, kita mengajar doktrin. Nah saudara-saudara, ketiga hal ini diwujudkan di dalam pastoral counseling. Kadang-kadang tidak dengan membesuk anggota satu persatu. Tapi kesulitan-kesulitan coba dibicarakan dengan pendeta-pendeta. Melalui telepon, melalui janji waktu. Ada counselingnya. Bukan pembesukan formal dan rutinitas yang secara formal itu yang penting. Tapi fungsinya bisa berbicara sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi. Kadang-kadang saya tidak mungkin membesuk dan mengelilingi satu persatu. Nah kesulitan itu dengan tanya jawab, dengan pribadi, dengan janji waktu dengan pendeta, saudara boleh atur waktu untuk counseling ini dikerjakan. Nah saudara-saudara, kedua, kita harus juga membawa orang lain untuk bersama-sama melayani. Maka kita mengadakan pemuritan penginjilan supaya orang-orang Kristen diajak, digugah dan menjadi orang yang mengabarkan Injil.
Jangan kita kamu karunianya penginjil, saya tidak usah. Saya karunianya guru, saya tidak peduli kamu tidak peduli kami. Saudara-saudara, barang siapa yang betul-betul ingin dan mengetahui penginjilan itu penting sekali, biar dia dididik baik-baik dan dia melaksanakan, dia kerjakan. Ini adalah hak dari setiap orang dan kewajiban setiap orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, maka ketiga unsur, ketiga jabatan yang masih ada, ini masing-masing adalah gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, dan guru-guru. Dan Alkitab menulis pemberita Injil di depan, guru-guru dan gembala di belakang. Mengapakah pemberita Injil ditaruh di depan? Saudara-saudara, karena pemberita-pemberita Injil itulah sesuatu vitalitas daripada kelangsungan gereja di dalam dunia ini. Pada waktu gereja-gereja tidak lagi memberitakan Injil dan tidak lagi mempertahankan iman Injili, jika gereja tidak lagi mempunyai api Injil, gereja itu mulai menyusut. Nah, ini telah menjadi ajaran besar di dalam sejarah. Saudara-saudara yang sudah pernah mengunjungi Eropa, coba angkat tangan, saya mau lihat. Yang sudah pernah mengunjungi Eropa, coba angkat tangan. Waktu hari Minggu ke gereja tidak? Di Eropa. Atau bilang puji Tuhan, tidak ada orang tahu. Di Eropa hari Minggu saya pergi main-main saja. Saudara-saudara, di Eropa beberapa kali saya tidak temukan dan tidak tahu gereja di mana. Saya bangga waktu itu berbakti sendiri, tetapi ada waktunya saya pergi cari gereja. Kadang-kadang di bawah gereja Katolik. Saya tidak berbakti di situ, tapi saya di situ mengamati apakah adalah sesuatu kebiasaan mereka yang perlu kita pikir baik-baik. Waktu engkau pergi ke Eropa, engkau melihat gereja-gereja begitu kosong, begitu sepi, begitu suam, begitu dingin. Apa sebab? Karena sudah 50 tahun Eropa tidak menghasilkan pemberita-pemberita Injil yang dinamis. Saudara-saudara, yang ada hanya mereka yang kurang stabil dan kurang mengerti serta menyuruh dari aliran-aliran yang ekstrim yang tidak mempelajari teologi penginjilan yang baik. Saudara-saudara, meskipun masih ada beberapa teolog yang mementingkan penginjilan, tapi di dalam akademisnya mereka bekerja lebih banyak daripada di dalam prakteknya mereka menginjili orang. Saudara-saudara, saya sekali lagi berkata kepada saudara, orang Injili jangan dilihat hanya sebagai orang yang setuju doktrin Injil. Orang Injili harus diketahui, diakui sebagai orang yang sedang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, melangsungkan pemberitaan Injil itu adalah rahasia vitalitas daripada gereja. Kalau kita melihat gereja-gereja bertumbuh karena Injil masih kuat sekali, orang mengabari Injil masih banyak, yang memberitakan Injil, yang dilatih untuk memberitakan Injil, masih mau banyak yang ikut. Itu gereja hidup. Saudara-saudara sekalian, gereja kalau tidak maju, gereja akan segera tutup diri. Itu sebab gereja harus pentingkan dan harus berdoa supaya Tuhan membangkitkan semangat, api, kemauan dan orang-orang yang mengabarkan Injil. Pemberita-pemberita Injil, waktu mereka memberitakan, mereka diurapi dengan fungsi nabiah. Waktu pemberita-pemberita Injil rela diutus ke sini sana, khususnya ke daerah-daerah yang sulit, itu mereka sedang menerima fungsi rasuli. Saudara-saudara, karena apostolos diutus, mereka pergi. Karena bernabi, mereka diurapi dengan firman. Mereka memberitakan perkataan Tuhan dengan kuasa. Maka gereja itu hidup. Dengan demikian kita melihat fungsi rasul, fungsi nabi selalu muncul di dalam satu hal, yaitu pemberita Injil. Orang memberitakan Injil saya bagi sebagai 3 macam. Pertama, mereka mempunyai karunia dan urapan khusus untuk memproklamasikan Injil yang begitu berlain dengan kebudayaan-kebudayaan, sehingga mungkin menimbulkan bentrokan, mungkin menimbulkan bahaya, pembunuhan, mati syahid dan sebagainya bagi pemberita itu sendiri. Tapi mereka mempunyai keberanian yang menerobos segala pagar-pagar yang melawan Injil melalui pemberitaan Injil. Ini adalah evangelist secara massal, secara berani berproklamasi. Ini macam pertama. Kedua, pemberita-pemberita Injil yang dikirim sebagai missionary,
Justru terbalik dengan evangelis masal yang memberitakan firman kepada orang yang banyak. Missionary kadang-kadang susah sekali. Sehingga bertahun-tahun baru mendapatkan satu orang menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan tidak melihat. Ini pendeta besar. Itu penginjil kecil. Ini kuasanya besar. Itu hasilnya sedikit. Tidak. Tuhan melihat daripada urapan, daripada pengaruh, dari potensi hari depan. Saudara-saudara, pada seorang yang bernama Milen dari baptis. Dia tidak boleh masuk ke Tiongkok, hanya bisa berhenti di Macau yang jadi tempat jajahan dari Portugis. Dia begitu sedih. Dia boleh masuk sebentar, harus keluar sebagai turis. Dan diawasi ketat. Dia tinggal di Macau, mau menginjil ke Tiongkok, hanya kesempatan sedikit. Waktu dia mati, dia berteriak dengan kalimat yang sangat menyedihkan. Lalu dia meninggal dunia. Dia mengatakan, batu, batu. Kapankah engkau buka untuk Tuhanku? Hey stone, stone. When are you going to open yourself for my Lord? Lalu dia meninggal dunia. Dia bertahun-tahun mengharapkan Tiongkok buka pintu. Tapi Tiongkok tetap maunya Konfusianisme. Menghina asing, menghina Kristus, menghina agama Kristen. Bahkan waktu dia mati belum mendapat seorang menjadi Kristen. Dia kecewa dan mengatakan, stone, stone, when are you going to open for my Lord? Lalu dia mati. Lalu seorang meneruskan dia, namanya adalah Morrison. Saudara-saudara, Morrison datang ke Tiongkok. Dan dia diizinkan untuk dari Macau lebih leluasa keluar. Dan pada waktu itu karena peperangan begitu banyak kekalahan, maka Tiongkok dipaksa secara tidak adil oleh penindasan dari imperialisme. Maka akhirnya pada tahun 1842 Treatise of Nanking sudah dicatat. Setelah itu satu perjanjian Nanking yang tidak adil, mempermalukan orang Tionghoa dari Inggris sudah ditetapkan. Maka Tiongkok terpaksa membuka 5 pelabuhan: Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Xiamen, sama Hong Kong. Kelima kota ini menjadi tempat di mana missionary boleh keluar masuk sebebas mungkin. Dan pada waktu itu mereka tidak di bawah hukum daripada negara Tiongkok. Mereka berada di dalam hukum daripada negara sendiri. Jadi kalau mereka melanggar hukum Tiongkok, tidak apa. Karena mereka tidak di bawah hukum daripada orang Tiongkok. Nah, missionary mendapatkan hak istimewa. Tetapi itulah mengakibatkan kebencian orang Tionghoa kepada orang missionary. Sehingga orang Tionghoa mereka menerima Buddhisme dengan rela hati, menerima Kristen dengan antipati, dengan kebencian. Saya kapan-kapan memberikan itu semacam pelajaran di Reform Institute mengenai sejarah kesulitan pekabaran Injil misi di Asia kepada saudara-saudara yang ingin belajar. Dan saudara-saudara sekalian, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar. Bukan hanya menjadi Kristen setiap minggu datang dengan khotbah 15 menit saja. Dan saudara-saudara, ini kedua. Pada waktu Morrison pergi mengabar Injil di Tiongkok, saudara-saudara, berapa lama dia mendapatkan satu orang Kristen? 7 tahun setengah baru mendapatkan satu orang yang namanya Liang Fa. Liang Fa adalah orang Kristen Protestan pertama dibaptiskan. Pada waktu Morrison membaptiskan Liang Fa, satu orang, dia cucurkan air mata. Inilah buah pertama. Penginjilan memang tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi inilah pemberita Injil. Ini yang diutamakan dalam 3 jabatan yang ada. Lalu Liang Fa menjadi sekretaris. Setelah dia menjadi orang Kristen, dia bukan minta cepat kaya. Dia mengatakan, kalau demikian, Injil begitu berharga, saya harus bersama-sama dengan Morrison untuk mengabar Injil. Dia menyerahkan diri menjadi full timer. Dia menjadi sekretaris. Lalu Morrison mengatakan, mari kita sambil mengabar Injil, sambil menerjemahkan kitab suci. Liang Fa bilang, oke. Liang Fa tidak mengerti bahasa Gerika. Morrison mengerti. Morrison menerjemahkan. Liang Fa mengatur supaya bahasa dan tatanya itu dibikin lebih baik. Akhirnya bertahun-tahun kemudian, setelah belasan tahun mengabar Injil di Tiongkok, baru dapat beberapa orang Kristen. Lalu Liang Fa mendapatkan lagi 2 asisten.
Setelah beberapa tahun kemudian, mereka mau jadi orang Kristen. Mereka mau menerjemahkan. Sesudah itu, baru mereka mulai mencetak kitab suci. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, lalu surat Roma satu persatu. Dan itu menjadi terjemahan kitab suci Protestan pertama 190 tahun yang lalu di Tiongkok. Ini pemberita-pemberita Injil. Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang yang diperlukan setiap zaman. Saudara-saudara, saya akan teruskan lagi dengan dua jabatan yang sesudah pemberita-pemberita Injil itu dipentingkan oleh Tuhan, diutamakan. Baru orang-orang yang sudah menjadi Kristen harus bagaimana? Harus dibentuk gereja. Saudara-saudara, bedanya gereja sama penginjilan itu apa? Penginjilan harus berperang. Gereja itu mengatur yang sudah Kristen. Waktu mengabar Injil itu bebannya luar biasa beratnya. Bahannya besar sekali. Waktu menjabat sebagai pendeta, semua sudah Kristen. You mengerti iman, saya mengerti iman. You mengaku kitab suci, saya mengaku kitab suci. Beban pelayanan tidak menggerogoti batin sekeras seperti penginjilan yang sungguh-sungguh. Ini perbedaannya. Nah saudara-saudara, dan orang Kristen mengetahui dididik, lagi mengetahui perpuluhan itu milik Tuhan, sehingga melayani di gereja, maka jaminan ekonomi itu agak kuat. Tapi penginjilan di daerah yang belum mengenal Tuhan, itu kecuali gereja menunjang. Tetapi kalau tidak, penginjil yang atas inisiatif pribadi, karena taat kepada panggilan Tuhan, selalu hidupnya tidak terjamin. Besok makan apa? Nah saudara-saudara, pemberita-pemberita Injil dan penggembala-gembala memang banyak perbedaan. Nanti ada waktu kita belajar lagi memang termasuk jabatan gerejawi dan hidup pelayanan itu bagaimana. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kedua. Dan apakah gembala-gembala itu gampang? Juga tidak gampang. Karena apa? Dia bukan menggembalakan semacam lapisan orang. Kalau saya menjadi seorang seperti pekerja-pekerja kampus Crusade, LPMI atau Perkantas, maka saya melayani sekelompok orang. Kelompok itu sama rata, mereka adalah mahasiswa. Kelompok itu pikirannya sama. Jadi mereka itu mempunyai level pendidikan, pengetahuan yang homogenis atau satu jenis yang sama. Maka waktu saya masuk ke dalam mereka, saya tidak perlu mempelajari seluruhnya, hanya mengerti lapisan itu sudah menyanggupkan saya melayani mereka. Dari saudara-saudara, gembala tidak demikian. Seorang gembala harus melayani lapisan tinggi, lapisan rendah, lapisan intelek, lapisan yang kurang intelek, lapisan orang kaya, lapisan orang miskin, lapisan-lapisan, warna-warna kulit, dan semua perbedaan yang begitu besar. Dari latar belakang suku, latar belakang adat, latar belakang pendidikan, latar belakang politik, latar belakang daripada segala kebiasaan yang mengakibatkan masyarakat yang majemuk. Seluruh masyarakat majemuk itu berkumpul dan diwakili di dalam gereja. Ini tidak gampang. Nah saudara-saudara, lalu gereja-gereja yang tidak bersifat gereja yang komprehensif adalah hanya melayani semacam lapisan saja. Ada pendeta yang pikir, wah lebih baik saya melayani orang kaya saja. Jadi khotbahnya hanya cocok orang kaya, tidak cocok orang miskin. Ada pendeta yang berkhotbah kepada orang-orang yang berkuasa dan yang boleh menjadi andalan bagi dia. Maka dia tidak menggobris yang lain. Saudara-saudara, tidak seharusnya. Nah mari kita sekarang kritik sendiri. Introspek gereja ini bagaimana? Gereja ini ada ketimpangan. Karena gereja ini terlalu diutamakan di dalam beban untuk orang-orang yang agak intelektual. Itu sebab khotbah-khotbah di gereja ini permulaan sulit didengar. Oh sulit diikuti, ya panjang, ya logikanya kuat, ya rumit. Siapa yang permulaan ikut dengar khotbah di sini rasa susah, pelan-pelan mulai biasa. Coba angkat tangan. Ada kan? Yang dulu rasa susah, coba angkat tangan. Yang dari permulaan rasa terlalu dangkal, coba angkat tangan. Wah orang hebat sekali ini, saudara-saudara.
Engkau tidak biasa. Nah saudara-saudara, nah ini kelemahan. Tetapi gereja ini berusaha untuk menyingkirkan semua rintangan yang bikin orang tidak beriman kepada Tuhan. Itu sebab gereja ini terus bersifat apologetika, bersifat menganalisa problema-problema iman. Sehingga di dalam seluruh pemberitaan firman itu memang tidak mungkin dihindarkan daripada ketimpangan. Namun demikian kita sudah berusaha untuk melayani segala lapisan dari masyarakat. Pria, wanita, konglomerat, orang miskin, mahasiswa, ada orang dewasa, orang biasa. Semua dilayani dengan baik-baik. Saudara melalui pemberitaan firman dari mimbar ini. Saudara-saudara sekalian, gembala itu tidak gampang. Dan gembala ini bukan saja harus memperhatikan, mengisi kebutuhan, mengerti, dan memberikan solusi kepada jiwa-jiwa yang terjepit di dalam kesusahan dan berada di dalam segala penyakit-penyakit yang tidak kelihatan karena penyakit-penyakit batinia, penyakit-penyakit psikologis, penyakit-penyakit di dalam masyarakat, penyakit-penyakit yang diwarisi dari kebudayaan dan sebagainya. Saudara-saudara, kita melihat kita juga harus mempunyai pengurusan yang di dalam hal ini baru penatua dipersamakan dengan akan pendeta-pendeta. Di dalam 5 jabatan ditulis ini, tidak ada tua-tua, tidak ada majelis, dan tidak ada uskup dan sebagainya. Yang muncul adalah pemberita Injil, lalu gembala-gembala, lalu guru-guru. Di mana tempat majelis? Tidak ada. Di mana tempat tua-tua? Tidak ada. Nah saudara-saudara, tua-tua itu mempunyai saudara-saudara 2 fungsi. Fungsi pertama, yaitu mereka harus bersama-sama dengan pendeta menggembalakan jemaat. Kedua, tua-tua itu harus memelihara firman kebenaran rahasia wahyu Tuhan. Serta mereka memerintah jemaat. Jadi di sini 2 fungsi itu. Satu bersifat rohania yang dikaitkan dengan jabatan gerejawi, yaitu gembala. Jadi hal yang kedua yang berkaitan dengan manajemen. Nah saudara-saudara, saya sudah katakan 3 minggu yang lalu, kelima jabatan ini adalah jabatan pelayanan rohani yang tidak dikaitkan jabatan daripada administrasi dan organisasi. Itu sebab hal-hal rohani harus diutamakan lebih daripada hal-hal organisatoris atau hal-hal administrasi. Tetapi banyak gereja sudah tidak sadar akan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi mereka menganggap itu majelis-majelis penting. Dan majelis-majelis mempentingkan akan jabatan mereka seolah lebih dan di atas dari pendeta-pendeta, pemberita-pemberita Injil. Itu tidak benar. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus naik ke surga di tempat yang maha tinggi. Ya turunkan rasul, turunkan nabi, turunkan pemberita Injil, turunkan gembala, turunkan akan guru-guru. Lebih penting daripada majelis-majelis yang hanya mengatur administratif saja. Jikalau majelis-majelis sudah menjadi lompat ke atas semua jabatan gerejawi yang diturunkan oleh Tuhan, maka gereja itu urusannya tidak habis-habis. Karena tidak ada persoalan, problema antar pribadi dengan pribadi di mana organisasi ada. Saudara-saudara, maka kita harus mengatasi itu dengan jabatan dan dengan pelayanan rohani yang melampaui yang lain. Yang lain bukan tidak perlu, itu menyusul, tapi itu bukan menguasai. Ini prinsip-prinsip dari gereja ini. Nah saudara-saudara, jikalau sudah 10 tahun, saya tadinya menunggu akan gereja gedung itu sudah jadi, dan kita mentabiskan majelis pertama. Tapi Tuhan mau kita tunggu lagi, sehingga kita melihat siapa yang melayani dengan motivasi yang bersih dan murni, sehingga mereka mengutamakan pelayanan rohani lebih daripada administrasi. Nah ini penting sekali, dan saya harap kita bukan meniadakan atau tidak memperhatikan hal-hal administratif. Nah saudara-saudara, jadi pada waktu tua-tua bersama-sama dengan pendeta menggembala, fungsi itu mempersamakan mereka di dalam ayat ini. Jadi istilah pendeta hanya muncul 1 kali dalam seluruh kitab suci, gembala, yaitu di Efesus pasal 4 ayat ke-10. Namun demikian, semua elders, tua-tua itu mempunyai jabatan yang sama. Saudara-saudara sekalian,
Sekarang kita akan segera mengakhiri khotbah ini. Maka di sini kita melihat bahwa tua-tua yang menggembala, mereka harus mengerti doktrin. Mereka harus mengenal domba. Mereka harus sehati dengan pendeta-pendeta. Nah saudara-saudara, sesudah itu baru yang terakhir, guru-guru mengajar ajaran firman, mengajar doktrin dan sebagainya. Mari kita sekarang tunduk kepala ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami serahkan semua ajaran dari kitab suci dan semua jabatan yang Kristus karuniakan kepada gereja di dalam tangan Tuhan. Berkati kami, beri kekuatan kepada kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, sehingga gerejamu mencintai Tuhan dan mengerti lebih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.